Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Militer 62, channel yang membahas tentang militer, pertahanan keamanan Indonesia, dan konstelasi politik dunia. Keunggulan alat militer, teknologi, dan bahkan jumlah tentara dalam 2 dekade ini yang ditunjukkan Cina telah membuat negara lain cukup merasa ngeri. Ditambah dengan doktrin perang Sun Tzu, melesatnya perkembangan ekonomi dan GDP makin membuat Cina sangat diperhitungkan. Bahkan dalam beberapa penelitian tingkat dunia, ekonomi Cina kini ditulis mengungguli Amerika Serikat alias menjadi nomor 1 dunia. Sebenarnya hal ini hanyalah pengulangan sejarah semata dan tidak terlalu mengherankan. Di masa Perang Dunia Pertama dan Kedua muncul superioritas Jerman, Jepang, dan Rusia yang bahkan superioritas itu ditunjukkan dalam perang besar-besaran. Namun seiring waktu, negara yang gegap gempita, unggul secara teknologi, industri, ekonomi, dan pertahanan keamanan hancur dan kalah dalam beberapa tahun kemudian. Baik kekalahan karena menghadapi satu negara maupun beberapa negara atau aliansi. Negara yang tadinya begitu gagah, garang, dan mengerikan berbalik menjadi negara yang hancur, menyerah, dan bangkit dengan bertopang pada ketiak sang penakluk. Negara Cina di saat ini mungkin saja akan menjadi aktor pengulang sejarah layaknya Perang Dunia Pertama dan Kedua sebagai negara yang unggul secara militer dan nampak sangat kuat. Namun tentu saja akan lain ceritanya jika terjadi perang dalam arti sebenarnya. Bahkan tentara Cina dikabarkan banyak yang mengalami tekanan mental alias stres atau gangguan jiwa saat menjalankan tugas patroli di Laut Cina Selatan, terutama di klaim garis Nine Dash Line alias di dekat Laut Natuna Utara. Mereka terlihat lemah bahkan sebelum perang. Mengawali tahun 2022, ada laporan hasil sebuah penelitian ilmiah medis bahwa banyak tentara Cina yang akhirnya menghadapi gangguan jiwa alias gangguan mental saat bertugas menjaga Laut Natuna. Berbeda dengan prajurit TNI AL yang terbiasa digembleng untuk bertahan menjaga Laut NKRI termasuk Natuna Utara, tentara Cina justru tak kuat mentalnya. Dikabarkan Defense Security Asia, tentara Cina mengalami gangguan mental karena ditugaskan di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Natuna Utara. Laporan itu menyebutkan 1 dari 5 awak kapal selam Cina yang bertugas di Laut Natuna didiagnosis menderita penyakit mental dan psikologis yang parah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh para ahli kesehatan China di Institute of Military Health Management di Naval Medical University di Shanghai, Tiongkok, dan diterbitkan dalam Journal of Military Medicine. Studi ini menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya awak kapal selam dan perwira di Laut Cina Selatan terkena resiko penyakit mental dan menderita masalah psikologis yang parah. Beberapa tahun ini memang Cina tengah gencar mendekati wilayah Natuna untuk mengklaim apa yang diyakini oleh mereka Nine Dash Line. Namun tampaknya tindakan pemimpin Cina yang menekan tentaranya untuk meningkatkan patroli atau operasi kapal selam dan kapal perang malah berakibat buruk. Kesehatan mental awak kapal selam milik Cina menjadi terganggu, menyebabkan mereka sakit jiwa. Para peneliti Cina mengatakan kemungkinan hal itu disebabkan oleh adanya cuaca tropis di Laut Natuna, panas dan kelembaban yang tinggi, selain juga karena faktor geografisnya.
Berdasarkan hasil penelitian para ahli Cina, para awak kapal selam Beijing alami stres karena harus tinggal di ruang sempit untuk waktu yang lama. Di antara penyakit mental yang dialami oleh awak kapal selam Cina di Laut Natuna adalah perilaku obsesif-kompulsif, kecemasan fobia, dan somatisasi, yaitu ketika kondisi mental seperti depresi memanifestasikan dirinya dalam gejala fisik. Hasil ini didapatkan dari kuesioner yang dilakukan terhadap 511 awak kapal Cina yang melakukan operasi di Laut Natuna. Namun, yang jelas belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab telah mengirim santet dan teluh kepada tentara Cina. Semoga tentara Cina mendengar kehebatan dan kengerian santet dan teluh Indonesia agar mereka makin stres dan lari terkencing-kencing. Ya, mungkin sudah saatnya diperkenalkan teluh asli Dayak Kalimantan di mana bisa menghilangkan alat kelamin pria. Masuk neraka nanti akan binasa. Ya, namaku Gusti Dakek, penentang ilmu sihir seluruh Asia. Saya orangnya. Kalau ada merasa tersinggung, tukang santet merasa tersinggung, kirim ilmu hitamnya. Gagalkan saya punya permainan. Bisa gagal kencing berak, jangan diisi di mulut saya bicara. Aku berdiri seperti huruf alif, tidak akan bengkok diriku menjadi bak atau waw. Itu saja. Mohon maaf ceritaku. Ya. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Lebih disukai lagi pencet like dan share karena semua itu gratis. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.